Segini aja kan? Ya, gitu. Kalau boleh saya ceritakan, jadi kapasitas waktu itu pribadi saya sebagai kepala desa ya. Nah, jadi di bayangan kita berbicara tentang sampah, kita adalah pilot project Kota Denpasar dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Nah, waktu itu kita sudah berpikiran untuk membuat satu kelompok swakelola yang berbasis Banjar, yang mana desa pada waktu itu di tahun 2014 kita mendapatkan dana desa dari Jokowi 1 miliar. Nah, disitulah saya berpikir bahwa kita hadir sebagai lembaga pemerintah atau desa dalam hal ini yang terbawah, bahwa permasalahan itu harus kita selesaikan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Tentunya atas ada regulasi dan ada dana yang bisa kita gunakan. Nah, di satu sisi kita punya permasalahan sampah yang memang belum clear bisa ditangani 100% oleh pemerintah kota. Jadi harus ada sinergi waktu itu, pemerintah kota, kecamatan, desa, siapa berbuat apa. Tentunya tidak ada kegiatan dan dana yang tumpang tindih nantinya, karena ini berindikasi pada sebuah kesalahan yang bisa diaudit. Nah, jadi waktu itu kita berbagi tugas dengan pemerintah kota. Di pikiran kami, setelah kita punya kelompok swakelola tingkat Banjar itu dengan bantuan dari desa pinjam pakai, unit mobil kita berikan dengan catatan Banjar-Banjar atau perjuru Banjar itu membuat kelompok swakelola, tentunya dengan sebuah fakta integritas kepada kami di desa. Nah, kemudian setelah itu terbentuk, nah kita berbagi tugas dengan pemerintah kota bahwa kami yang akan mengumpulkan sampah di desa kami. Kemudian tugasnya DKP waktu itu hanya mengambil di TPS. Tentunya DKP tidak lagi datang menyisir wilayah kita, karena itu jadi bagian tugas kami di desa. Nah, kita menyiapkan sudah satu titik tempat TPS untuk penampungan sampah desa, sehingga tugas DKP waktu itu hanya mengambil sampah dan membawa ke TPA. Nah, seiring waktu adalah masyarakat kami yang mengurus tanah waktu itu seluas 13,4 are. Jadi karena dia adalah yang datang adalah termasuk warga kita juga, dengan niat baik, karena waktu itu kami orang baru di desa, yang mana visi misinya adalah mempercepat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk kita membantu, intinya agar masyarakat itu selalu dipermudah ya, untuk mempercepat ekonomi dan kesejahteraannya juga. Nah, waktu itu niat baik kami adalah memberikan, karena permohonannya adalah membuat SPPT. Nah, SPPT itu kita menunjukkan data PIPIL, jadi kita berikan SPPT. Nah, sampai di SPPT diproses, Dinas Pendapatan juga mengeluarkan. Tiba-tiba kita dapat informasi dari Badan Pertanahan bahwa objek yang dimohon atau yang dibuatkan SPPT oleh oknum, saya bilang oknum ini masyarakat, ternyata itu datanya ada di BPN, sudah pernah dijualkan kepada PT Karya Makmur, yang dalam hal ini adalah penyedia lahan untuk perumahan Citraland. Nah, objek yang dimaksud dimohon ini adalah memang dia berdampingan dengan perumahan Citraland. Nah, perdampingan itu dari keterangan Badan Pertanahan itu bagian dari komitmen pelurusan batas antara PT Karya Makmur sebagai pemilik tanah dan Kota Denpasar yang setelah melakukan LC di sebelah tanah-tanah di keliling kawasan Citraland itu, tanah milik PT Karya Makmur. Jadi mungkin PIPIL inilah yang dijadikan dasar oleh oknum tersebut untuk kiranya mencari-cari lagi, karena memang objek itu ternyata sisa lahan LC, sisa lebih kan. Ya, inilah yang dimohon kembali. Cuman sudah diklarifikasi oleh BPN sendiri bahwa tanah itu terdata, sudah dijual kepada PT Karya Makmur. Nah, dalam hal itu kami berpikir agar tidak ada persepsi negatif pada diri saya ada apa-apa dengan oknum, dengan BPN juga kita terbuka. Kalau memang begini keadaannya,
Oke, kita batalkan aja SPPT itu, nggak masalah, karena ini fakta yang kita dapat dari BPN. Seiring waktu memang terjadi antara oknum dan kami semacam perdebatan ketika oknum menanyakan kenapa dibatalkan, bahkan ini ya karena kami punya data agar tidak salah. Lebih baik Anda clearkan dulu dengan BPN, kemudian tampilkan, kuatkan lagi dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang kuat atau yang sah. Nah, kalau hanya dengan begini, ini tentunya tidak kuat. Nah, permasalahan ini kita sudah sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa kita, kepada tokoh-tokoh masyarakat, semua sudah kami sosialisasikan bahwa ke depan dalam proses penanganan dan pengelolaan sampah ini kita perlu lahan yang cukup luas juga. Di samping memang pemikiran kami pada waktu itu, kantor desa kami memang belum begitu bagus, belum begitu representatif untuk pelayanan masyarakat. Jadi di samping juga kantor LPD, Lembaga Perkreditan Desa kita itu masih satu lokasi, istilahnya nebeng dengan desa kita. Ketika desa berkembang butuh ruang yang lebih banyak, di satu sisi lain LPD juga berkembang, saling membangun begitu, padahal itu statusnya LPD nebeng di kantor desa. Nah, kita duduk bareng juga dengan juru desa waktu itu bahwa kiranya apa yang perlu kita lakukan dengan keberadaan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Apakah LPD yang akan kita pindahkan cari tempat yang lebih representatif di zona yang betul-betul zona ekonomi, atau kantor desa yang kita pindahkan ke tempat yang lebih baik, yang lebih representatif. Nah, waktu itu kami dengan tim, dengan BPD juga berpikir bahwa kenapa tidak yang 13,4 are ini yang dimohon oleh oknum itu, yang ternyata memang sangat tidak kuat dasar kepemilikannya. Setelah beberapa kali kami dimediasi oleh pemerintah Kota Denpasar melalui asisten 1 yang menangani aset-aset pemerintah. Jadi hadir pada saat itu asisten 1 yang memediasi dengan Badan Pertanahan, kemudian oknum yang diundang juga yang memohon tanah tersebut, dan kami dari pihak desa. Jadi dalam pertemuan tersebut lebih dari 3 kali kami dimediasi, akhirnya Badan Pertanahan memutuskan bahwa Anda tidak kuat dalam hal ini untuk memiliki dan memohon tanah tersebut, karena dasar PIPIL ini sudah tidak berlaku sejak tahun berapa ya, kurang lebih tahun 60-an aja. Karena kalau kita berbicara keklasiran tahun 48 itu, di tahun 60 itu kita sudah nggak memakai klasiran lagi, Mas, PIPIL kan, itu belum kuat. Jadi ada perubahan seperti itu. Badan Pertanahan memutuskan akhirnya bahwa ini menjadi milik pemerintah, menjadi aset pemerintah kota. Nah, ketika sudah menjadi aset pemerintah kota, permohonan kita hadir, Pak, dari desa bersama BPD melalui musyawarah desa. Karena ke depan paling tidak kita punya lahan 13,4 are yang akan kita fungsikan. Awalnya pemikiran kami masyarakat adalah untuk kantor desa dan puskesmas. Nah, jadi kenapa puskesmas? Karena ada aset-aset desa adat kita itu yang memang digunakan sebagai pelayanan publik, sebagai puskesmas oleh pemerintah. Jadi kami berpikir kalau memang ada aset pemerintah yang bisa kita relokasikan puskesmas ini, pemikiran kami adalah aset milik desa adat ini bisa kembali ke desa adat. Sedangkan kita akan bangunkan puskesmas di tempat yang baru. Itu sebagai bentuk konsekuensi tukar kan. Nah, kemudian waktu itu seiring waktu surat kami ajukan ke pemerintah kota untuk pinjam pakai lahan 13,4 are tersebut sebagai kantor desa dan puskesmas. Nah, waktu itu Astungkara kita diberikan oleh Bapak Wali Kota dengan alasan yang jelas ini, karena udah clear kan masalah dengan oknum. BPN sudah menyatakan bahwa Anda tidak kuat dasar Anda untuk memohon ini.
karena ini adalah tanah sisa LC, sisa lebih LC waktu itu, bukan tanah yang dimohon. Kalaupun dimohon, aturan sekarang pribadi nggak boleh mohon, Mas. Aturan baru ini nggak boleh. Yang boleh itu adalah desa yang boleh memohon, tetapi kota memberikan pinjam pakai, bukan hak milik. Nah, itu aturan baru. Sehingga kalaupun saat ini dimohon oleh oknum, saya kira nggak ada urusan, karena dia nggak punya lahan lagi di sebelahnya kan. Nah, itu menguatkan. Nah, kemudian seiring waktu dari Kementerian PU itu datang Mbak ke desa-desa membawa program. Nah, ternyata Kementerian PU udah survei desa-desa yang layak, yang siap, yang punya potensi, yang punya sistem. Siapa nih yang dikasih? Nah, waktu itu turun di Denpasar Utara, di Ubung kita ada 2 kelurahan, Ubung sama desa kita Ubung Kaja. Nah, setelah disurvei, desa Ubung Kaja layak karena kita udah punya sistem penanganan pengelolaan sampah berbasis panja, dan itu sudah berjalan 2 tahun. Nah, hasil evaluasi kami dari pilot project yang kita buat, ternyata dia bagus sekali, dan kelompok ini rata-rata memiliki omset per tahun itu sampai 30 juta. Nah, ini yang membuat saya itu gaspol nih, ceritanya gaspol untuk tahun 2015-16 itu untuk fokus ke program ini, karena kita kan karakteristik desa kita itu kita terdiri dari 17 dusun. Jadi kalau kita bicara Banjar ada 18, karena ada 1 dusun yang Banjarnya 2. Nah, ini kalau dia berbasis Banjar, saya berpikir ada 18 armada yang kita harus siapkan. Tentunya tidak bisa dalam setahun kan. Ini harus multi-years programnya. Nah, jadi ketika kita evaluasi pilot project kita tentang swakelola sampah berbasis Banjar, itu positif, dan kita gaspol. Kita musyawarah lagi untuk untuk perencanaan APBDes di tahun berikutnya. Kita data dengan baik berapa armada yang bisa kita siapkan, berapa dusun bisa yang di-cover dulu. Nah, ternyata waktu itu kita percepat dalam waktu kurang lebih 3 tahun itu. Jadi banyak-banyak memberikan usulan. Kalau lama, kita sampahnya lama juga jadi masalah, Pak. Bagaimana kalau saya ajukan mochi? Ya oke, yang mengajukan mochi dapat 2. Kalau yang mengajukan mobil, kita standarnya mobil pick up ya. Kalau yang mobil pick up dapat 1. Nah, yang mau mochi ini karena pertimbangannya bisa akses jalan-jalan kecil. Kita realisasikan Astungkara 3 tahun itu udah clear. Dapat semua ya? Dapat semua. Seiring program, kementerian datang, setelah survei, kemudian observasi, dan perjuangan juga nih ceritanya itu dengan teman-teman di kementerian, agak lucu juga. Saya masih ingat itu waktu mau survei awal itu ke tanah yang 13,4 yang kita dapat pinjam pakai dari pemerintah kota itu, saya nggak ngerti tiba-tiba di mana di lampu merah diam, tiba-tiba ada hujan lebat tanpa ada mendung juga. Ya udah, nggak bisa diam, basah kuyup, nggak apa-apa. Ini demi perjuangan untuk TPS 3R kita. Dan Astungkara dari beliau-beliau teman-teman di kementerian setelah menjalani beberapa proses akhirnya disetujui. Disetujuinya dasarnya juga adalah harus ada perbaikan redaksi dari pinjam pakai pemerintah kota ke desa. Karena waktu itu redaksinya adalah pinjam pakai untuk pembangunan kantor desa dan puskesmas. Nah, kita rubah lagi nih redaksinya agar semua berjalan dengan lancar secara administrasi. Karena dari teman-teman kementerian juga dasar kita biar kuat, Pak. Nanti untuk membangun ini nggak salah kita dengan redaksi pinjam pakai yang kantor desa dan puskesmas. Ini kita rubah, Mas. Kita rubah melalui dinas Perkim waktu itu. Nah, kemudian setelah berproses ternyata sudah clear. Kita dapat perubahan redaksi itu yang menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah 13,4 aro ini adalah untuk TPS 3R dan puskesmas. Jadi sudah eksplisit ya udah ya? Sudah jelas. Ada suratnya itu, ada arsipnya di kantor desa. Ya, kalaupun ada apa-apa ke depan nanti, ya namanya kita hidup, ada oknum yang punya kepentingan, yang ingin hidupnya lebih, bahkan ya itu silakan aja. Kalau kita berbicara
hak, siapa yang berhak, siapa yang berwenang, kemudian silakan berproses. Karena kita hidup di negara hukum, apa sih? Karena ada poin terakhir yang saya baca di surat pinjam pakai itu adalah jikalau di kemudian hari seperti oknum ini yang ingin memiliki kembali setelah kita bangun, mampu, jikalau di kemudian hari oknum ini mampu membuktikan data-data kepemilikan tanahnya yang sah, dia bisa menggugat pemerintah dan sebagainya. Dan kami selaku desa, ketika memang nanti si oknum ini menang melawan pemerintah kota, konsekuensinya kita siap menyerahkan. Nggak ada urusan apa kami di desa. Sebetulnya nggak ada urusan apa, karena nggak ada kepentingan lain kecuali kepentingan membantu pemerintah pusat, membantu pemerintah daerah dalam hal ini wali kota, dan membantu program kecamatan desa serta menuju pada sebuah tatanan masyarakat yang baik. Contohnya ya dari penanganan sampah, karena kita hidup di kota, kita desa yang memang agak unik sendiri karena kita ada di perkotaan. Nah ini kan jadinya situasi kita agak berbeda dengan desa yang ada di pedesaan. Kalau siangnya kita mungkin ada berjuta penduduk di wilayah kita, kalau malam hari nggak ada siapa, tinggal penduduk asli doang. Kan begitu ya? Jadi pasti mobilitas transportasi dan volume sampah yang dihasilkan dari lalu lalang, mobilisasi personal ini, orang ini pasti akan banyak di wilayah kita. Nah inilah yang kita harapkan, bagaimana menjalankan visi misi kita, menjalankan amanah daripada Undang-Undang Desa 6 Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan membangun desa, memajukan bangsa, negeri dari desa. Nah, karena ini kita pilot project sebenarnya, membangun negeri dari pinggiran ya desa kita, jadi frame-nya desa. Jadi saya kira itu yang perlu kita sampaikan secara lugas, tegas harusnya ketika ada oknum-oknum yang seperti ini misalkan mengganggu kenyamanan kita, harusnya kita udah satu bahasa. Satu bahasanya adalah ketika Anda tidak terima, tidak puas akan hal tersebut, kami sangat terbuka. Yang Anda harus ajukan adalah tampilkan data-data pendukung bahwa Anda adalah orang yang berhak untuk itu. Tapi bagi kami sekarang di pemerintah desa dan masyarakat, kami sangat legal sekali untuk mengoperasikan TPS 3R tersebut, karena dari tanah yang kita gunakan jelas itu adalah pinjam pakai yang diberikan oleh pemerintah kota. Itu harus saya kira sih itu berkekuatan hukum. Surat-surat ada di kantor di desa ada ya. Jadi nggak usah khawatir lah, kalau kita jujur aja, kalau pribadi sih nggak ada motivasi apa ya, nggak ada modus lain kecuali hanya untuk membantu program pemerintah dan menyelesaikan masalah masyarakat. Dan kalau kita waktu itu ya otaknya adalah duit, ya mungkin beda lagi ceritanya. Kalau ada oknum datang, udah kita bagi dua ya. Walaupun nanti dia jualan, kita lihat benefit yang kita terima dengan yang McKinsey lakukan dalam merancang sebuah aplikasi. Itu harus ada penilaian kejujuran di sana. Benefitnya apa untuk kita? Kemudian kalau untuk nanti McKinsey itu secara tersistem dia ada, itu kan menurut saya sah-sah saja. Sama dengan orang YouTuber kan. Di situ ada subscriber kan. Kalau Anda suka silakan subscriber. Kalau Anda merasa orang yang kita subscribe itu akan menjadi kaya, nggak usah subscribe kan. Itu kan ada di kita. Ya jadi ketika apa yang disampaikan melalui konten YouTube itu bermanfaat bagi kita, itulah timbal baliknya. Kita dengar, ya udah memang wajar ya subscribe aja gitu. Kan begitu ya. Jadi menurut saya kita butuh apa, konsumsi apa otak kita, informasikah atau benefit lain. Ini yang Payan dengar hampir semua klien dusun atau klien Banjar berpandangan seperti itu. Diterembus di desa sendiri sih, belum di masyarakat. Cuma kan forum-forum di internal desa dinas dan desa adat itu sempat terdengar sehingga menjadi latah tanpa harus menganalisa
jualan aplikasi. Memang aplikasi semua orang ini kan gitu ya. Nah kalau menurut saya adanya aplikasi itu kayaknya penting. Kenapa? Ya kita lihat aja sejauh mana aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah yang kedua, kita kan kebetulan di kota, Mas. Kalau sekarang yang ada di pikiran saya itu yang masih liar itu jaringan internet sebagai bentuk infrastruktur. Nah sekarang saya berpikir ke Pak Mekel itu, Bapak coba deh dibuka lagi visi misinya. Hati-hati loh, Pak ada visi misi di sana desa berbasis digital atau internet. Nah di situ kita harus siap dengan infrastrukturnya. Aplikasi yang kita bangun di desa itu sudah terintegrasi tidak antara masyarakat ke desa, desa dengan pemerintah. Nah itu satu. Yang kedua, infrastruktur jaringan juga udah ada. Sekarang estetika desa kita lihat Pak, di sudut-sudut pertigaan kita itu kayak mau lomba apa ya, tiang-tiang telepon itu sudah mulai Ribet. 1 jadi 4 jadi 5 begini loh. Nah itu masing-masing provider tidak mau pakai satu tiang, nah, jadi dan mereka nggak dapat izin loh dari pemerintah asal bangun aja. Nah kita sebagai desa ketika diganggu secara estetika itu ngomong aja, itu Anda harus ngomong tuh dengan yang memiliki jaringan itu, ajak ngomong tuh, ini desa saya, Anda punya izin nggak untuk tanam liang, pasang jaringan, sedangkan masyarakat kami udah pakai jaringan Anda. Kalau desa kita kuat dengan peraturan desanya dan lain-lain itu, apa yang tidak mungkin? Kita punya lembaga komersil seperti BUMDes, kita duduk ngomong menjadikan apa? Nah ini harus kuat secara jaringan, kemudian SDM-nya juga harus baik. Kalau ada aplikasi kita nggak bisa mengoperasikan ya sama juga. Ini harus dilatih terus. Ini kalau kepala desa background arsitek begini. Terpilihnya Desa Ubung Kaja oleh Kementerian PUPR itu adalah setelah dilakukan konsultasi ya Mas, jadi dilakukan survei ke masyarakat dengan cara melihat langsung, dengan dialogis dengan masyarakat sendiri. Jadi memang kita di Desa Ubung Kaja sudah memiliki swakelola tingkat Banjar. Nah, swakelola tingkat Banjar ini pun kita mensosialisasikannya itu cukup lama. Mengedukasi masyarakat untuk mau berlangganan sampah itu pun sangat sulit. Yang kita lakukan di awal itu mungkin sebelum terjadi swakelola itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jadi kita berbicara waktu itu, saya khususnya berbicara dengan masyarakat, kita di hulu nih Mas, hulunya Kota Denpasar. Jadi berbicara clear itu kan dari hulu ke hilir, harus clear sampah. Karena biar jangan sampai ada pemikiran kita buang di hulu, masalahnya di hilir. Karena sudah beberapa kali kita mengalami musibah kebanjiran itu di pasar Badung kan, air meluap karena sampah terlalu banyak dari hulu sih, termasuk kita juga itu meluap. Jadi air sampai melewati jembatan pasar Kumbesari, pasar Badung itu. Jadi itu udah pasar tumpah itu udah hanyut tersapu air. Nah, berangkat dari pengalaman itulah saya membawa permasalahan di kota ini ke warga kami, mengedukasi. Dan mengedukasi itu tidaklah mudah, karena saya mulai dari Banjar saya sendiri. Saya ingin lihat apa reaksi dari Banjar kita ketika kita sarankan mereka berlangganan sampah 20.000 per bulan. Saya bawa musibah ini yang saya ceritakan, ini loh musibah. Kalau bapak-bapak buang sampah yang tadi saya ajak rapat di Banjar itu, apa yang berlangganan sampah, kan saya masih punya halaman belakang, tinggal buang ke situ, iya nggak masalah. Dulu saya juga buang ke sana Pak. Cuman dulu itu setahu saya dari tahun 1976 saya lahir, sampah kita itu masih sampah organik, kulit pisang, kulit kelapa dan sebagainya, jarang plastik. Kalaupun ada, pernah saya ketemui kemarin di halaman belakang rumah, itu jajanan snack waktu saya SD itu masih ada loh. Berarti benar
plastik terurai kurang lebih 100 tahun. Terurai, kan? Saya lahir 76. Saya ketemukan yang ada snack kecil, ada anak kecil, ada gambar ayam, itu yang saya temukan. Ternyata belum terurai selama 40 tahun. Nah, berangkat dari itulah akhirnya saya ceritakan ini kepada masyarakat Banjar. 100 tahun catatan. Kedua, musibah. Yang ketiga adalah berlangganan sampah 20.000, konsekuensinya saya yang akan mengusulkan semua warga desa kita di sini yang kemarin dibebankan retribusi sampah melalui pembayaran PDAM, kita cabut, kita kena kemarin. Nah di situ waktu kita di include-kan dengan pembayaran PDAM, saya merasa ada ketidakadilan karena warga yang di pelosok tidak terlayani oleh jasa DLHK atau DKP, karena kan mereka hanya melintas di jalan utama kan. Jadi yang kepotong kan semua yang ada di pelosok, jadi yang mereka yang buang ke halaman belakang udah potong kan, tidak adil kan. Akhirnya kami ajukan hukum gajah, kita tidak meminta pelayanan sampah dari DLHK, kita buat minta komitmen dengan kepala dinas. Jadi oke, dan kami akan mengumpulkan sampah kami sendiri, dan saya akan mengajukan bahwa bebaskan warga kami dari potongan sampah di PDAM. Adil kan? Jadi potongan inilah salah satunya masyarakat setorkan yang kita buat 20.000 ilustrasinya nanti ketika kita buat surat kelola. Berapa? Potongan cuma 5.000 dan sebagainya, kita buat masih 15.000, masih berat. Oke. Saya praktek dulu nih, saya kumpulin sampah di rumah, plastik, sampah plastik. Kan kita punya bank sampah di setiap banyak atau dusun. Nah saya waktu itu ngumpulin sampah sebulan. Ketika saya jual, saya dapat 33.000, ada masih di itu. Saya pakai apa ya, riset aja enggak. Dapat 33.000. Nah ini yang saya ceritakan ini. Buku ini saya bawa ketika edukasi ke masing-masing banyak. Ini saya setiap bulan dapat 33.000, bayar sampah 20.000, masih 13.000 kan. Nah saya ada iuran banyak nih sebagai warga adat 15.000 tiap bulan. Jadi saya masih kurang 2.000 rupiah untuk bayar iuran banyak. Tinggal 2.000 hanya dengan memilah sampah. Gimana? Masih ada yang mau ngeyel, mau ngeles atau gimana? Bisa loh dari sampah yang kita buang. Satu contoh lagi, maaf. Saudara-saudara kita yang di Karya Makmur, yang dari Jawa, yang tinggal di barat di Jalan Cokro, ada jalan Karya Makmur. Nah itu berdasarkan patroli dialogis saya, sambil ngecek penduduk dan sebagainya, sambil dialogis, saya berkomunikasi dengan mereka. Ada yang cerita saya naik haji Pak 2 kali, naik haji. Kerjaan apa Bu? Ya dari memulung sampah Pak di desa kita. Oh, bagus ya Bu ya. Padahal naik haji itu kan mahal bayarnya. Oh bagus. Nah dari situ saya berangkat. Nah ini juga kita selalu pakai di dalam edukasi itu. Lihat sampah yang Anda buang ternyata digulung oleh ibu ini bisa naik haji 2 kali. Masa kita yang memilah sendiri aja untuk bayar sampah nggak bisa. Dan terjadi Mas. Karena kita pribadi udah melakukan memilah, dapat real kan, dan mereka kita edukasi, mulai jalan, kita pantau juga nih pemilahannya di rumah-rumah. Karena di program desa itu searah. Karena ada lomba-lomba, nanti ada lomba keluarga yang memilah, ada lomba desa yang dusun yang paling bersih, itu kan biasanya mendekati 17 Agustus kita lomba-lomba. Nah ini ternyata dia terintegrasi tujuan kita dengan program kita di desa. Sehingga waktu itu kita buat pilot project 5 kilot banyak kita sendiri dengan Pogade. Akhirnya terjadi. Saya kasih mobil, mereka bentuk swakelola dengan fakta integritas, dan masyarakat mau mulai membayar. Kita berangkat dari yang mau loh, jangan yang menentang. Kita pakai pilot project Banjar sendiri karena saya harus berhasil di Banjar saya. Contoh dulu ya. Contoh, 2 Banjar ini sukses. Kita evaluasi ada keuntungan per tahun hampir 30 juta. Kita gas sekolah lagi nih ke dusun lain. Yang paling terakhir itu dusun yang paling menentang. Yang terakhir, tidak apa-apa, tetap ada solusi. Karena ketika pribadinya tidak mau bayar, Banjar tetap membackup, ya sama aja kan. Masyarakat bayar iuran kepada Banjar, uang Banjar dipakai backup, selesai. Yang penting apa? Penyadaran ini harus kita memang harus
kita ada perubahan mindset dari pemimpin dan masyarakat. Edukasi harus terus berjalan. Harus ada edukasi dan jangan berhenti, karena edukasi butuh suatu monitoring. Ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa nanti Kementerian PU memilih? Nah ini terjadi, dilihat mas, terjadi. Ada bank sampah, kita real, ada pendusun, ada swaklola di tingkat banyak. Yang muara daripada sampahnya itu jelas, dicek langsung di TPS dan bersinergi dengan PLK yang membawa ke TPA. Kemudian kita ada tempat setelah melalui proses pencarian lokasi. Kenapa kita terpilih dibandingkan dengan kelurahan umum? Saya tidak menjelekkan saudara juga, ini kan penilaian murni dari kementerian. Nah kalau dihukum, dia adalah bentuk pemerintahnya kelurahan. Jadi dana pendamping juga belum bisa mas dari kelurahan. Kalau di desa dengan budget 650 juta kemarin dari Kementerian PUPR, kita udah siapkan dana pendamping lagi 250 juta untuk membeli alat-alat. Ini bedanya yang paling signifikan nih. Ketika dengan kelurahan umum mereka adalah masih berbentuk kelurahan, Anda siap dana pendamping tentunya nggak serta-merta bisa kan, karena RKA mereka ada di kecamatan, di pemerintah Kota Denpasar. Di samping itu juga dilihat kesiapan dari swakelolanya belum semasif yang kita punya. Ini udah bergerak semua ini banyak. Ya, kita udah gerak, bahkan sistemnya udah terbentuk, SOP-nya udah jelas. Nah kemudian mereka sebenarnya udah lebih dulu punya gudang untuk TPS 3R. Ya tapi kan belum sebaik kita. Tingkat community partisipan belum bergerak. Belum. Kalau kita udah terorganisir dengan baik. SK oleh Pak Wali Kota. Kita pisau bermata dua. Kalau mereka kan enggak, tajam ke bawah, ke atas enggak. Iya. Kalau kepala desa, ketika saya mah tajam ke atas ke bawah harus tajam. Karena tajam ke atas demi kebaikan masyarakat. Dapat mandat jelas loh kan. Iya. Kalau ke masyarakat tajam juga, kenapa? Loh, kamu buang sampah di sini. Besok hari Jumat aku yang pungut ke sini, kan saya yang pungut sama perangkat. Tak ajarin pungut sampah. Pakai tangan. Coba Pak tanya kepada kewilayahan ya. Pak Wayan pernah diajak pungut sampah enggak? Pakai sabit, kalau nggak bisa sabit pakai tangan. Jadi suci Pak. Tapi habis itu apa? Diajak makan Pak. Karena kita ingin buat masyarakat itu pemimpin aja ambil sampah. Masa Anda buang lagi. Pak, masanya Pak Yan waktu itu sudah dialokasikan Pak untuk dana operasional TPS lah katakan. TPS. Atau ada kerjasama dengan lembaga lain kayak DLHK secara apa planning budget? Secara lisan ya pasti dulu, kalau secara lisan kita nggak ada MOU-nya. Rasanya enteng. Ini silakan TPS 3R ini nanti akan disupport penuh dari Kementerian PU untuk pembangunannya. Nanti DLHK akan menyiapkan tenaga berapa perlu banyak kita tenaga pembinaan, sama bahasanya enteng. Tapi kan untuk sustainable kan keberlanjutannya kita nggak tahu. Tiba-tiba dikirim 15, besok kok tinggal 5 ya kemana? Nah ini digeser ke sana, dipindah ke sini, kadang kosong. Kita kan nggak bisa seperti itu mas. Nah disitulah timbul pemikiran bahwa ini harusnya ada sebuah manajemen atau MOU yang kita buat bersama terkait dengan siapa berbuat apa. Nah TPS ini kan kita bangun, kita setujui, kita dampingi dengan dana desa, tujuannya untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir atau dari pemerintah desa dengan pemerintah kota. Apalagi sekarang kebijakannya dari pemerintah kota bahwa sampah clear di desa. Clear di desa itu kan bukan bim salabim mas. Jadi ada proses. MOU siapa berbuat apa ini harus jelas. Dan jangan sampai ada overlapping dana, karena kita khawatir juga nanti karena ada temuan kan. Itu yang kita harus jaga, makanya harus kita perlihatkan. Saya punya APBDes membiayai apa aja dari pemerintah kota juga harus begitu. Berapa yang disiapkan? Dan itu sempat berjalan Pak? Di awal berjalan, setahu saya beberapa bulan. Setelah itu udah mulai kita biayai sendiri. Sedangkan di TPS sendiri kita siapkan 2 tenaga naikkan ke armada mereka.
untuk membersihkan sampah. Itu dana desa kita pakai terpaksa seperti itu Mas. Harusnya ada income yang kita dapat dari sebuah unit, kita sebut unit usaha, harusnya Mas, mereka bisa muter di situ, jadi tidak membebankan lagi dana dari APBDes kita. Karena kalau ini secara kontinu membebani, akan berat juga kita ke depan untuk berinovasi, ya kan. Kita bicara BUMDes, ternyata kita BUMDes yang nggak jalan di Denpasar, nggak ada BUMDes yang jalan, saya jamin nggak seperti di tempat lain. Pak Yan, saya lihat kan sebelum awal-awal kita mulai program itu ada 2 ya, TPS yang waktu itu masih macet, TPS 3R sebetulnya. Tapi terus ada depo juga, depo yang di daerah Rongsok ya. Iya. Nah, itu kan berarti kan ada MOU ya dengan iya, DLHK ya. Kota, iya. Kota. Seperti apa Pak itu cara kerjanya? Nah, kita waktu itu duduk bersama dengan pemerintah waktu itu kan dimediasi oleh Pak Sekretaris kan. Oke. Jadi saya waktu itu sudah menghitung volume sampah kan dari swaklola itu, dan waktunya pun kita atur agar tidak dalam satu kurun waktu pagi itu misalkan numpuk dari beberapa banjar kan, nanti takutnya di samping masuk juga sulit, kemudian kesiapan armada juga tidak siap. Jadi kita berikan bertahap, mungkin pagi siapa berapa dusun, siang sekitar jam 10 ini, jam 2 juga ini, nanti mereka bisa satu hari itu bisa 2-3 kali ke TPA. Nah itu ya, komitmen kita dengan DLHK dulu di situ. Dan kita juga nggak tahu pernah kejadian mungkin jumlah armada dengan volume sampah kita itu ya mungkin naik ketika ada upacara adat ya Mas. Bali itu menuju Galungan naik, pasti akan ada timbunan. Galungan juga ada 2 faktor sih, naiknya volume sampah, kemudian di sini banyaknya tenaga DLHK yang memang merayakan hari Galungan kan tidak efektif jadi semua. Tidak jalan. Nggak jalan, anggaplah 60% jalan. Libur. Jadi ya wajar aja macet. Sampahnya. Nah dampak ini biasanya diselesaikan ya dengan alat berat biasanya. Di dropping lah, dinaikkan. Tapi clear, zaman itu ya bisa bilang clear dengan pemerintah kota. Tapi memang harus ekstra sih. Kita yang ekstra dulu di tingkat kepala desa itu untuk memantau. Kalau kita nggak ekstra ya tetap numpuk. Karena ini tidak akan nyambung bahasa yang ke pemerintah. Karena kita ada akses. Semasanya Pak Yan, itu ada berapa titik kayak depo yang terjadi di Karya Makmur itu? Depo cuma 1 kita. Cuma 1 itu. Berarti itu semua Banjar ke situ, Pak? Iya. Dan Mochi itu armada yang ke sana, armada roda 4. Sedangkan Mochi roda 3 itu mereka ke ini, ada TPS di Lumintang. Oke. Ya, jadi yang TPS ke Lumintang, yang armada roda 4 ini aja kita hitung volumenya kemarin kita bagi waktunya agar tidak terjadi penumpukan. Penumpukan. Ya. Oke. Clear itu Mas.